Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap istiqomah dalam menjalankan sebuah kebaikan. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang bedah buku secara singkat, yang artinya membahas tentang isi buku yang pernah saya baca secara singkat saja, atau lebih tepatnya bedah buku singkat. Buku yang saya baca seperti ini, yang berjudul Jenderal Islam Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah. Buku ini ditulis oleh Nabawiyah Mahmud. Buku ini merupakan cetakan pertama pada bulan Juli pada tahun 2017. Baik, teman-teman semuanya, sejarah Islam adalah sebuah cerita atau peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia, khususnya dalam umat Islam. Lalu, manfaat kita bisa mempelajari sejarah adalah kita bisa memahami tentang kehidupan sosial setiap individu, orang, atau masyarakat. Adapun manfaat lainnya adalah kita bisa mengetahui identitas dari sebuah lingkungan atau masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita bisa memahami tentang pemahaman moral, dan juga belajar sejarah merupakan hal yang penting untuk mewujudkan warga negara yang baik. Di buku ini merupakan isinya adalah cerita, yang mana cerita merupakan sebuah edukasi yang efektif sekaligus menyenangkan. Karena cerita itu bisa mentransfer setiap kebaikan-kebaikan yang terdapat di buku ini ke dalam pikiran pembacanya. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menggunakan metode cerita untuk menyampaikan hikmah ilahiyahnya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa cerita merupakan metode yang sangat penting dalam pembentukan pola dan struktur kehidupan. Rasulullah SAW merupakan sumber inspirasi utama bagi umat Islam. Beliau adalah suri teladan yang baik bagi kita umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Nah, di samping Rasulullah SAW, kita diwarisi oleh seorang figur para sahabat tentunya, yang mewarisi akhlak dari Rasulullah SAW yang patut kita contoh juga. Nah, adapun karakter yang dimiliki sahabat ini merupakan sebuah penjabaran dari ajaran sang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak karimah, berakhlakul karimah. Nah, kembali lagi kepada buku yang saya baca,
buku Jenderal Islam paling berpengaruh sepanjang sejarah ini, yang berisi tentang para jenderal-jenderal yang pernah memimpin perang pada saat masa Rasulullah SAW atau pada masa setelah Rasulullah wafat. Ada 13 tokoh yang diceritakan dalam buku ini tentunya, yang memuat di mana isinya itu biografi atau profil singkat terkait para tokoh, penaklukan spektakuler yang dilakukan oleh setiap tokoh-tokohnya. Nah, di dalam buku ini terdapat tokoh yang sangat menginspirasi sekali tentunya, yang memiliki akhlak karimah. Dan juga setiap tokohnya ini mempunyai julukannya masing-masing. Ada tokoh yang diberikan julukan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh yaitu sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Rasulullah SAW menjulukinya sebagai pedang Allah yang terhunus. Ada juga sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, mendapat julukan dari Rasulullah SAW sebagai pemegang amanat umat. Ada juga paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, mendapat julukan dari Rasulullah SAW sebagai singa Allah dan singa Rasulnya. Nah, di dalam buku ini setelah saya baca, sangat menginspirasi sekali, karena di dalam buku ini saya diajarkan sebuah keikhlasan, pengorbanan, dan kesetiaan yang dibalut dalam tawakal di setiap perjuangan para tokoh ini dalam menegakkan agama Islam, dan juga semangat jihad dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam. Dan di dalam buku ini pun merupakan sebuah referensi yang sangat bagus bagi para pembaca yang bisa meningkatkan semangat untuk lebih mencintai Allah, agama Islam, dan juga mencintai Rasulullah SAW. Di tengah krisisnya situasi saat ini, kita membutuhkan sebuah figur-figur yang benar-benar bisa menginspirasi kita. Nah, di dalam buku ini terdapat figur-figur yang bisa menginspirasi kita untuk tetap semangat dalam mengorbankan jiwa dan berjiwa, raga, harta kita untuk memperjuangkan agama Allah SWT, dan kita bisa diajarkan dalam mencintai Rasulullah SAW. Di dalam buku ini merupakan isinya itu adalah terdapat karakteristik kepemimpinan dalam Islam dan faktor pertolongan Allah SWT dalam menegakkan agamanya. Dan terakhir dari saya di video ini, kalau kita ingin membangun sebuah sejarah yang spektakuler, maka kita perlu sumber yang spektakuler juga. Terima kasih. Semoga saya dan kita semua umat Islam bisa untuk mencontoh ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga memiliki akhlak yang baik, berakhlakul karimah, dan semoga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW, para sahabatnya di akhirat kelak dengan rahmat dan karunia Allah SWT. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.